wabarakatuh. Ulangi. Selamat datang di podcast kami, podcast pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Di sini saya sudah mengundang narasumber kita, Aksa Amalia. Wait a minute. Ode Aksa. Waode Aksa Amalia. Di sini saya akan bertanya mengenai proses pendaftaran kakak Ahmad Dahlan. Itu proses pendaftarannya bagaimana sih? Jadi pertama itu saya sempat lihat di salah satu Instant Story. Itu kan dibagikan ya, maksudnya prosesnya itu. Pas dibaca itu kan, saya baca persyaratannya apa, terus gimana. Pas saya baca ternyata masih di lingkungan Kabupaten Kutai ini. Jadi ikutlah saya daftar. Memang sebelumnya ada di lingkungan di luar Kepulauan Kutai? Tidak, ini perdana. Ternyata pas saya cek, saya tanya itu yang saya ikuti KKN Adi itu KKN pertama. KKN pertama? Kita perdana, maksud kita awal? Iya, kita awal. Setelah mendaftar itu setelah mendaftar itu berapa orang sih yang daftar? Itu setiap prodi itu per orang. Per orang? Oh, mewakili prodi per orang. Setiap prodi ada diwakili gitu. Kita bilang kita daftar dulu di ini kan. Masih kita daftar dulu, nanti kita tahu lulus atau tidaknya. Tapi setiap prodi diwakili untuk daftar kakak Ahmad Dahlan itu? Iya, sebenarnya. Iya, seperti itu. Jadi setelah daftar kakak Ahmad Dahlan itu berapa orang sih yang dinyatakan lulus? Itu kita 15 orang. Itu dari Universitas Muhammadiyah, betul? Seluruh dari UMB. Seluruh dari UMB, betul? Kan ada 3 kolaborasi. Oh, itu kolaborasi dari kampus-kampus mana sih? Kita sendiri kan Universitas Muhammadiyah Buton, terus ada dari Universitas Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan di mana? Di Jawa. Jogja. Terus ada ITBM Wakatobi, Institut Teknologi Bisnis Wakatobi. Oh, di ITBM Wakatobi. Di Wakatobi Iya. kampusnya. Iya. Jadi setelah itu hanya tiga kolaborasi saja. Iya, 3 kolaborasi. Itu hanya 3 kampus saja berarti ini. Oh. Jadi setelah dinyatakan lulus, berarti semua yang yang daftar itu kalau misalnya ada lebih kotanya, maksudnya gimana? Lebih kotanya. Iya, lebih kotanya itu gimana sih? Maksudnya? Kan sudah dicantumkan bahwa di UMB itu khusus kan ada UMB, UAD sama ITB Wakatobi kan. Di UMB itu yang dicari khusus 15 orang. Artinya hitungannya itu kayak satu prodi itu per orang. Itu 15 orang dari seluruh kampus 3 kolaborasi tadi Iya, atau hanya khusus UMB. Iya, 15 Jadi UMB. Jadi semua yang lulus dari KKN Ahmad Dahlan itu dapatnya di Pulau Buton? Enggak. Semuanya kita kolaborasi nanti dalam ada 3 kampus kan. Nah, 3 kampus satu kampus kalau kita kan 15 orang. 15 kan. orang. Nah, jadi dibagi nanti pada saat 3 kampus ini kolaborasi nanti kita di dalam satu kan ada namanya posko kan. Posko kita itu dibagi dalam satu posko itu ada yang dari UAD, ada yang dari TBM, ada yang dari UMB. Jadi kita satu posko itu dari 3 mahasiswa. Satu posko itu ada 3 mahasiswa perwakilan? Bukan 3 mahasiswa, maksudnya 3 universitas. 3 universitas. Dan di dalam itu ada mungkin kalau di saya ya di posko saya kita itu 5 orang dari UMB, 4 orang dari UAD dan 3 orang dari ITB Wakatobi. Lokasinya KKN-nya di mana? Lokasi KKN-nya? Lokasi KKN saya itu di Buton Selatan di Desa Hendria. Kalau yang lain? Yang lain itu kalau yang teman saya yang bagian posko bawah, mereka masih seputaran itu tetangga. Iya, Sulawesi Tenggara, maksudnya Buton Selatan. Kita tetanggaan. Jadi Hendria, abis Hendria itu kan ada Lipu Mangau. Lipu Mangau, terus satunya lagi ini Gunung Sejuk. Iya, Lipu Mangau sama Gunung Sejuk kalau tidak salah. Intinya kita tetanggaan. Ada 3 lokasi? Hanya 3 lokasi. Gitu ya. Jadi berapa bulan KKN-nya? Kurang lebih sebulan. Kurang lebih sebulan. Itu sih kenangan-kenangan apa sih pada saat KKN itu? Banyak sih, lebih banyak sekali apalagi kan kita sama orang
Jawa deh. Orang Jawa. Cara makannya beda, cara bahasanya juga beda. Jadi otomatis interaksinya itu sangat betul-betul kita rasakan. Kalau sama orang ITB, kalau Katolik kan masih agak sama lah iya, ya begitu. masih bisa iya. bisa kontak bicara, nggak bahasa kasarnya masih bisa. Jadi yang dari Jawa menyesuaikan atau dari UMP menyesuaikan? Tidak. Kita tuan rumah, mereka yang menyesuaikan sama kita. Kita tuan rumah. Berarti bahasa yang dari masa dari Jawa ikut bahasa Buton gitu. Tapi terkadang ini mungkin karena kita dalam satu rumah satu atap, itu kadang karena mungkin mereka juga tidak mau mengalah sama bahasanya mereka, kita juga tidak mau mengalah sama bahasanya kita. Jadi kalau umpamanya mereka bicara kayak spontan, itu kita ikut bicara mereka, dan mereka itu kadang spontan ikut bicara kita. Langsung kayak terkadang kayak umpamanya mereka sudah kayak proses komunikasi, terus kayak yang dari Jogja misal pas mereka berbicara itu sudah ada kayak sedikit pakai bahasa Sulawesi, langsung kayak bilang, "Ih, kamu udah bisa dicatat jadi orang Sulawesi." Terus kayak umpamanya di saya kayak tiba-tiba langsung pakai aku atau enggak, itu kan bahasa Jawa ya. Atau kayak kalau umpamanya kita kan pakai nama kayak aksa kalau di sana tidak, mereka kayak ayo sini kayak jadi kita yang tadinya yang kayak mengalir sendiri gitu ya. Benar. Jadi kayak langsung secara spontan kayak umpamanya panggilnya Pokoknya panggilnya Asa kayak langsung kayak di ini akhirnya saja. Itu program-program kerja apa sih? Sesuaikan dengan kebutuhan desa. Kebutuhan desa. Mengaji di masjid selesai sholat Isya itu masuk ngaji, terus ada juga kita buat juga kurikulum untuk di TPA itu. Kita buat kurikulum juga. Jadi di situ pas umpamanya kayak dua malam sebelum pulang, jadi malam itu kan kita ke TPA dulu karena besoknya kan fokus pentas, otomatis tidak ke TPA kan. Jadi 2 malam seperti itu, 2 malam sebelum itu kita perpisahan sama anak TPA, sama guru jurusan juga ada guru TPA. Nangis. Yang paling nangis itu sumpah gurunya yang paling nangis. Kalau saya kan sambil tetangga kan, kalau saya masih bisa kalau saya lewat dekat mereka, bawa sama desa. Dekat ya. Iya dekat. Jadi kayak maksudnya kayak saya pikir pasti akan ketemu sama mereka, dan juga saya sering lewat sana. Jadi kayak, tapi yang betul-betul merasakan nangisnya itu ibunya anaknya. Warga sana. Warganya sumpah, warganya sampai kayak pas kita habis perpisahan di TPA, pas pulang perjalanan, kita jalan kaki kan, pas mau ke posko jalan, sampai itu pemuda-pemudanya di sana tuh bilang, sumpah anak KKN kalian ini bapak-bapaknya kalian sudah kasih nangis, anak-anaknya sudah kalian kasih nangis, sekarang pemudanya juga. Akrab sekali ya. Iya. Hanya plus minusnya itu kita tuh tempat tinggalnya kita itu jauh dari masyarakat. Soalnya dekat ini paling besar sekali. Iya. Bagaimana sih tempat tinggal apa biasanya kan disebut posko toh? Posko itu jauh dari tempat tinggal masyarakat. Bagaimana sih cara pengakrabannya sama masyarakat? Itu dari TPA. Sosialisasi terus atau gimana? Tidak, kan banyak proker ya. Maksudnya kayak kita itu di posko itu mungkin hanya kita gunakan waktu jam tidur itu kayak kurang. Tidur itu kita bisa hitung. Tidak ada kata kayak mau lihat mau tidur siang. Kamu tidur siang itu kecuali kamu sakit. Jadi kita tidak ada waktu untuk tidur siang di situ. Jadi biasanya berapa jam tidurnya? Hitung aja kalau tidurnya jam 2-3. Bangunnya jam berapa? Sebelum sholat subuh kan kita sholat subuh bersama kan, walaupun jauh masjid tapi kan ada laki-laki kan yang satu posko dia jadi imam, jadi setiap subuh kita kadang sholat. Semua sholat? Iya semua dibangunkan. Jadi kita sholat. Nah, yang tadi kan katanya kan bagaimana cara kita akrab, padahal posko kita jauh dari. Benar. Itu tadi pertama karena proker, salah satu prokernya juga sebelum kita tiba di desa kan kita tidak langsung jalankan proker kan, kita harus seminar proker dulu. Nah, seminar proker itu kita tidak tiba langsung seminar proker, tidak, karena di situ posisinya kepala desa tidak ada, dan kalau kita seminar kan harus butuh kepala desa kan. Nah di situ jadi
Di situ kita kayak hari pertama, hari kedua itu kan kita belum seminar. Nanti hari ketiga kayaknya, ketiga keempat kalau tidak salah. Nah, jadi nanti hari pertama, hari kedua itu kita masih fokus di penyelesaian sama masyarakat. Kita itu pagi itu kita mulai dari kayak misalkan setiap Jumat itu bersih-bersih. Setiap Jumat mereka agendanya mereka dan masyarakat sana. Kebiasaan atau dokter kebiasaan? Mungkin kebiasaan mereka setiap Jumat itu mereka bersih. Jadi setiap Jumat itu kita ikut bersama, maksudnya itu berpartisipasi bersih-bersih. Tapi dibagikan, masih ada juga yang jaga posko, ada juga yang misalkan bagian posko, ada yang ikut masyarakat. Dari situ kita mulai terkena, mulai akrab. Terus kedua kita kan sempat sosialisasi juga atau sempat kunjungan juga di SMP, SMA, SD. Terus kita juga sering kalau di sana kan setiap sore laki-laki ini kan main bola. Kita sering juga. Terus kayak kayak tari senam itu yang membuat kita bisa akrab sama mereka kegiatan gitu. Sama kayak waktu sore itu umpamanya kayak jalan-jalan, tapi itu tidak disebut jalan-jalan, tidak ada waktu leha-leha di sana. Tidak disebut jalan-jalan, kita itu jalan-jalan untuk memungut sampah, karena sampah itu kan salah satu dari program kita. Nah, kalau kumpul sampah aja kita kelilingkan di masyarakat. Nah, itu salah satu juga pendekatan. Sosialisasi sambil menjalankan proker gitu. Maksudnya sosial pengakraban sambil menjalankan proker. Dan tadinya kan kita ambil sampah ibu gitu. Jadi setelah mulai keakraban. Oh iya sambil ini juga kita kan belanjanya itu kayak sayur. Kayak kebutuhan pokok yang ada di posko itu kita belinya di masyarakat. Kebetulan kan di masyarakat itu ada juga yang jual mie atau sayur-sayuran, telur, kayak nasi kuning. Pagi itu kita sering sekali beli nasi kuning atau beli roti itu di masyarakat. Jadi itu juga sih salah satu bentuk pengakraban kita sama mereka. Jadi kita lanjut cerita tadi ya. Pengakrabannya kita sama yang kami sama yang anak wade, mesti cara kita akrab gitu. Lanjut yang mana? Tidak lanjut yang setelah perpisahan. Perpisahan itu yang dari Jawa sini atau yang dari kabupaten, yang dari Wakatobi itu langsung pulang atau bermalam dulu di Bogor? Kan kita pulangnya jam 8 ya, tapi kan jam 8 kita harus penarikan dari desa, kita penarikan lagi di bawah keseluruhannya kita yang ada di kecamatan, di mana ya, di kecamatannya, kecamatan maksudnya di Sampulawa. Iya, maksudnya kita kan yang tadinya kan hanya pelepasan di desa. Nah, itu kita pelepasan di kecamatan. Gabungan dari tiga-tiganya kita tiga posko. 1, 2, 3. Jadi kita gabungan dari kita pelepasan. Pelepasannya di kecamatan. Setelah pelepasan di kecamatan itu langsung berangkat di pelabuhan kah atau kecamatan nggak sih? Intinya kita jadi setelah pelepasan di desa, itu langsung mau itu yang dari Jawa, yang dari Kabupaten Wakatobi langsung di pelabuhan atau tergantung. Kalau kan itu kan kita pulangin jam 8 pagi itu kita sudah mulai diangkutan. Kita kan orang pertama dari bagian mobil angkat kan. Pas itu kan ada tiga posko. Sudahlah, setelah itu saya juga pikirnya habis tiga-tiganya itu kita langsung balik kan. Ternyata tidak, digabungkan kita tiga ini untuk masih seminar kan programnya kita tadi, terus masih pelepasan juga sama kepala desa, ada banyak pokoknya. Intinya dari kita kolaborasi tiga tadi kita pelepasan bersama. Setelah itu kita pulangnya tiba itu sekitar. Jadi yang dilakukan apa program? Salah satu programnya kita kan di situ kebetulan desanya itu kita tentang sampah. Di sana kan kayak beda ya kalau desa sama kota. Kalau perkotaan kan sudah ada titik umpamanya kita kayak sampah itu kayak simpan aja depan rumah, atau yang umpamanya tinggal di bagian rumah yang di depan jalan itu tinggal simpan aja kan sampah, nanti tinggal mobil sampah yang angkut kan. Kalau di pedesaan itu kan belum ada itu. Jadi kita membuat sebuah program yang namanya ekobrik. Jadi ekobrik itu kita membuat sebuah sampah itu kembali berguna lagi. Jadi kita buat kita buat papan, kita buat sebuah nama dari sampah itu. Jadi kita masukkan sampah itu dalam botol-botol, terus kita ukur jadi sebuah desa gitu. Selain pembuatan tempat sampah, apa lagi program? Banyak, contohnya kayak kita buat juga kebetulan di rumah di situ
sekarang kan namanya kayak kurir. Tuh, maksudnya sekarang kan sudah pasti ya belanja online, Iya. itu sudah pasti. Yang di desa pun mereka sudah, mereka memang desa tapi tidak desa-desa amat, tapi di sana sudah ada juga yang namanya kurir gitu. Kurir. Sudah ada juga kurir. Jadi karena di sana rumahnya kayak belum ada nomor rumah gitu, maksudnya kayak belum ada nomor boy. RT RW-nya gitu. Bukan juga, bukan RT RW itu kan sudah pasti ada. Kalau RT RW kan kalau seorang kurir yang datang kayak RT RW kan, oh ini RW ini, Loh, tapi kan masih bingung. Maksudnya nomor RW-nya? Tidak, kita pasang nomor rumah. Jadi kita itu sempat kolan. Di situ tuh 400 rumah lebih. Kita bikin sebuah nomor rumah kayak nomor 1, 2 sampai 400. Itu pembuatan nomor rumah itu dari apa? Terbuat pembuatan dari mana? Triplex. Triplex. Triplex terus kita pakai apa namanya? Kita pakai apa ya namanya? Pilox. Terus Pilox. sama cat. Dicetak atau Dicetak. kan? Kan ini pamannya apa namanya? Triplex kan. Terus kayak kita bikin Iya, paham. bagannya kan di Pilox deh. Jadi hanya 2 proket. Sama kita itu sering yang namanya senam. Senam. Itu biasanya kan kita mau melakukan senamnya itu kayak seminggu 3 kali kan. Tapi ternyata ibu-ibunya antusias, maunya mereka tiap hari. Bisa mungkin ya. Iya, maunya mereka tuh tiap hari. Bayangkan tiap hari sedangkan kita kan banyak ya. Itu waktunya tiap hari pagi atau Sore. Sore. Pilihnya sore, ibu-ibunya pilihnya sore karena kalau pagi kan mereka kayak masih sibuk sama keluarga, anak, suami juga mungkin ada yang berangkat sekolah, ada yang pergi mau kerja, jadi tidak sempat. Benar. Jadi tiap itu senam apa sih? Maksudnya senam kan ada senam Luciana. Luciana te calambe pinocco. Aerobik, kalau kita sebutnya senam aerobik. Kan ibu-ibu di sana, ibu maksudnya kalau bukan kayak saya, maksudnya di sana kayak maksudnya gemuk gitu pas kasarnya. Jadi mereka tuh, Oh, ibu apa? maksudnya mereka ingin menurunkan berat badan. Oh. Jadi senamnya tuh betul-betul senam aerobik. Jadi kita yang ngos-ngosan. Berarti senam tua juga ya? Senam tua. Oh tidak, oh senam lansia. Bisa Tidak, kita tidak ada senam lansia. Mungkin kalian kayak Sorry, senam lansia. Tidak, kita tidak kalau senam lansia, kita hanya senam ibu-ibu yang betul-betul antusias mereka di sana. Senam lansia itu aduh. Iya. Satu, dua. Iya pernah saya nonton. Satu kayak gitu kan sampai lama sekali. Lama sekali. Itu Saya pernah coba itu. Ikut senam lansia. Hitungannya gini, 1, 2. Itu- Lama sekali. iya. Akhirnya badan bukan tambah sehat, tambah Karena sakit. kan itu kan proses senam lansia bukan senam anak dewasa kayak gitu. Iya benar. Jadi setelah Penyusuan setelah menjalankan program pas. itu programnya mau selesai masa KKN atau sudah selesai sebelum, maksudnya gini, itu programnya itu selesainya kapan? Maksudnya selesai Intinya sebelum kita penarikan harus sebelum penarikan Itu harus kan selesai. sudah, iya. Kan ditargetkan ya? Iya, kita ditargetkan. Itu setelah selesai kegiatannya apa sih setelah selesai program yang kalian lakukan? Lebih ke ini kan kita kan ada perpisahan ya. Perpisahan, oh. Nah perpisahan itu kita bikin sebuah ini juga. Kita bikin apa ya? Pentas. Pentas. Ya, kan kami penarikan kan. Penarikan. Kita maksudnya kita penarikan bersama warga dulu gitu. Bikin acara perpisahan. Jadi di situ kita mengundang adik-adik atau anak-anak situ untuk ikut berpartisipasi. Mulai ada yang baca puisi, terus ada yang baca cerpen, terus ada yang menari. Bukan lomba, hanya untuk pentas saja, Pentas penampilan ya. penampilan saja. Jadi setelah adakan pentas itu besoknya atau kapan hari? Besoknya kan Besoknya malam perpisahannya. kan malam kan hari umpamanya malam ini kan perpisahan malamnya pentasnya, besoknya pagi jam 8 itu kita sudah balik 8:78 balik. Itu bagaimana sih rasanya pada saat perpisahan bersama warga itu? Sedih, kalau mau dibilang sedih. Jangan nangis dong. Tidak, kalau mau dibilang itu sedih, tapi iya kalau mau dibilang sedih, apalagi sama anak-anak kan kita kan setiap malam sana ada yang namanya kita ada ini kita setiap malam tuh ada TPA TPA. bersama anak-anak. Itu yang paling dirasakan sama anak-anak.
Walaupun ada juga kan sama ada SMP, SMA. Berarti pas perpisahan nangis? Udah pasti ya. Itu hanya sendiri yang nangis atau ada teman-teman lain? Lebih kebanyakan anak-anak yang dari Jogja saya rasa. Nangis? Tapi tuh karena mungkin saya orangnya, bisa orangnya cengeng tapi tidak tahu juga. Dan kebanyakan yang paling nangis itu yang dari Jogja. Mungkin karena mereka perjalanannya jauh, terus kayak baru merasakan juga ada di sana seperti apa. Jadi kayak mereka merasakan itu kayak betul-betul nangis ya. Lebih ke masyarakat sih, Masyarakat banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, semua tuh nangis. Nangis. Semuanya. Seru banget sih, berhasil kan kayaknya KKN? Mau dibilang iya, langsung kayak kan malam kan. Kita kan, Iya. kami malam besoknya kayak 2 hari sebelum pulang. Iya. Itu kan kita masih melakukan yang namanya proses TPA, maksudnya bagian programnya kita kan salah satunya ada TPA kan. Atau Kalau yang mungkin? dari Jogja kan mereka tuh kapal. Kapal. Pelni. Iya kayak ke Pelni. Kalau dari Jogja mereka malam kami hari ini kan, besok malamnya mereka pulang. Kalau yang dari Wakatobi hari ini, besok paginya. Jadi kan kita kan kayak tidak ada kan waktu kayak untuk foto bersama. Itu kan kita manfaatkan lah. Jadi kan pulangnya jam 2 kan. Nah dari jam 2 itu saya betul-betul istirahat capek karena di situ saya sempat minum antiwol tuh 2 biji. Mabuk mobil? Bukan, kan saya mabuk mobil kan. Dan kita di sana wajib kan untuk tetap naik mobil waktu mabuk. Tidak ada yang bisa bawa kendaraan. Jadi pas itu sorenya atau malamnya tuh selesai lepas sholat isya, kita foto bersama untuk foto kenang-kenangan dan satu poskonya kita aja. Setelah itu kita mulai ada rencana kayak makan-makan gitu, kayak maksudnya kita kesini kita makan sambil bincang-bincang. Tapi di situ saya sempat tidak ini karena betul-betul sakit, bukan lelah, capek sama betul-betul kayak ngantuk. Mungkin dimabukkan sama antimo. Kita tidak dua. Jadi kayak saya tidak bisa memaksakan karena saya sudah paksakan juga ya. Cukup nih saya berfoto bersama mereka kayak kita sudah tidak bisa karena betul-betul tidak bisa dipaksakan. Ngantuk parah. Jadi setelah pelepasan kembali ke kota Bau-Bau, itu teman-teman dari Jogja atau Wakatobi menginapnya di mana? Di penginapan atau sama-sama di poskonya teman-teman di Bau-Bau? Di Sekret IMM. Mereka menginapnya di situ Sekret IMM. Jadi setelah KKN dari teman-teman dari Jogja atau Wakatobi, Kita sempat kalian dari setelah tiba KKN, teman-teman KKN dari Jogja sama Wakatobi, itu pada saat tiba mereka tidak bilang rindu dengan kita kan ada grup ya. Iya. Jadi kita kayak kalau lagi kangen-kangen atau pengen kayak tiba-tiba teringat mereka, tiba-tiba yang tadi dari jam 4 yang tadinya kita tuh begadang jam 2 malam baru bisa tidur, atau jam 3 baru bisa tidur. Jadi kayak kita teringat itu ya tinggal chat-chat aja saja di grup. Seru aja sih, ada seru ada tidak. Itu minusnya apa sih kalau pada saat satu posko itu? Kalau minusnya apa ya? Minusnya mungkin setiap kita tinggal dalam satu rumah ini kan, apalagi kita kan 12 kepala, kita tidak tahu kan pikirannya orang. Mungkin kamu bikin begini tapi saya tidak suka, mungkin ada ya pasti gitu. Mamanya kayak pasti ada lah. Masa kita tinggal dalam satu posko 12 orang itu pasti ada salah paham biarpun sedikit, itu pasti ada. Benar. Mungkin penggunaan bahasa juga. Maksudnya kayak cara kita berbahasa sama mereka tuh bicara sama kita. Itu jadi akhirnya Akhirnya 43. akhirnya Saya 20 tadi. akhirnya bagaimana? Baik, itulah tadi kok bincang kita bersama mahasiswa yang melakukan KKN ADI. Baiklah pemirsa, itulah bincang-bincang kami bersama narasumber kita, salah satu alumni KKN Ahmad Dahlan dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton. Apa pesan terakhir buat pemirsa, penonton mungkin? Semangat dan jangan lupa cari tahu dan jangan takut untuk mencoba, karena kayak tadi kan saya hanya lihat Insta story, itu kayak anggap biasa kan kalau kita buka HP terus kayak apa sih itu, tapi kayak kita pengen cari tahu aja langsung jadi ternyata hal-hal yang dianggap sepele itu ternyata wow loh kalau kita laksanakan.
Ya semangat dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah semangat aja, semangat, jangan pernah menyerah dan terus cari tahu. Rasa kepomu itu yang sangat itu aja. Harus. Semangat terus guys. Keponya adalah hal positif. Biasanya kan semangat terus, jangan pantang menyerah. Selalu kepo, tapi keponya itu jangan. Selalu kepo, tapi jangan kepo tentang kepribadian orang ya. Iya. Kalau positif saja. Jadi itu saja podcast. Sampai di sini saja podcast bincang-bincang kami bersama narasumber. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.